record on this computer. Okay. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kedua kita ya di psikososial dan kebudayaan. Saya Bu Betty Febriana, basicnya sebenarnya di jiwa ya, tapi ini ada psikososial, maka saya juga bergabung di sini bersama yang lain. Baik Pak, sebelum kita memulai perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ja'alna min ibadika sholihin. Min ya. Oke, jadi sebelumnya hari ini kita bahas aspek spiritualitas. Terlihat ya anak-anak ya. Aspek spiritualitas ini adalah salah satu aspek yang penting di dalam keperawatan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nursing atau perawat itu terdiri dari 4 bagian, yaitu bio, psiko, sosio, dan spiritual. Ada secara biologis, cepat sekali nih ya. Ada yang jelas di situ ada spiritualitas juga. Untuk apa spiritualitas ini ada gitu ya? Ini untuk membantu gitu memenuhi kebutuhan spiritual meskipun kita berbeda keyakinan ataupun keagamaan dengan klien. Jadi tidak ada alasan gitu untuk kemudian karena alasan perbedaan gitu ya, perbedaan spiritualitas kemudian kita tidak membantu klien, itu salah ya, karena ini adalah jasa atau kita membantu sesama manusia. Dalam Islam juga seperti itu. Ibu mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Urgensi dari pengobatan. Contoh misalnya kita ada seseorang yang satu misalnya sesak nafas gitu ya. Kemudian Mohon maaf, suaranya nggak kedengaran, Bu. Suaranya nggak kedengeran. Yang lain kedengeran? Suaranya Bu. Tidak kedengaran, Bu. Jelas, Bu. Tapi yang lain bilang jelas itu. Cek, jelas? Belum, Bu. Banyak yang tidak jelas. Suaranya kecil, Bu. Cek, cek. Masih kecil? Iya, Bu. Masih, Bu. Kecil, Bu. Cek, cek, cek. Ini juga kecil. Cek, ini kecil atau gimana anak-anak? Kedengeran? Sudah kedengaran, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Oke. Oke, sudah kedengeran ya. Ini udah. Ya, jadi seperti itu. Contoh ya, ketika ada yang ya, jadi seperti yang Ibu bilang tadi, kita lanjutkan ya, bahwa misalnya ada dua, dalam Islam juga seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan siapapun itu, maka tidak membedakan agama, suku, dan sebagainya. Dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Jadi semua sama. Contoh nih, kalian kerja di IGD gitu ya, shift malam misalnya, tiba-tiba ada orang yang datang, yang satu cedera kepala berat gitu ya, tapi dia orang non-Islam. Kemudian yang satu lagi dia ini diare saja begitu. Mana yang harus ditangani duluan? Secara urgenitas itu adalah yang cedera kepala berat. Tidak boleh kemudian, wah ini nih bukan non-Islam nih gitu. Udahlah nggak usah gitu kan. Tidak boleh seperti itu gitu ya. Jadi tidak ada yang kemudian tidak boleh gitu ya, yang kemudian itu kita
Oh. Ibu mohon maaf, kemute. Oh iya, mute ya. Ya, jadi tidak boleh kita kemudian membedakan anak-anak ya. Tetap harus profesional di situ karena spiritualitas itu tidak pernah kemudian membuat ada batas gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya spiritualitas? Coba saya tanya sama kalian. Spiritualitas itu apakah hanya terkait agama saja? Tidak ya. Orang kalau ngomong spiritualnya bagus ya, itu bukan hanya agama saja, gitu ya. Jadi menurut Burkhardt ini spiritualitas itu berhubungan dengan arti dan tujuan hidup, ya. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam spiritualitas itu ya ad-din itu, karena Islam itu ad-din ya, ad-din sama dengan Islam. Kalian bisa boleh catat ya. Itu mencakup way of life, gaya hidup ya, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur oleh hukum-hukum Islam. Makanya Islam itu bukan agama, karena agama gitu ya, bukan, tapi ad-din. Kalau di Al-Qur'an dikatakan ad-din. Jadi spiritualitas sama dengan Islam itu benar gitu. Tapi kemudian ketika spiritualitas sama dengan mohon maaf ya Kak, Kristen atau Hindu itu Buddha itu bukan ya. Karena itu adalah agama ya. Ad-din dan agama sebenarnya punya pengertian berbeda. Ya, kalian bisa tanya nanti di ini kelas agama Islam gitu ya. Kenapa? Karena salah satu di sini menemukan arti dan tujuan hidup. Kalau orang Islam sudah jelas ya tujuan hidup itu untuk beribadah kepada Allah di Az-Zariyat 56 ya. Khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan manusia itu kecuali untuk beribadah. Dan ibadah dalam Islam itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, Ibu bilang itu ya. Ketemu teman itu adalah bagian dari ibadah. Dalam Islam diatur semuanya. Contoh ya, tadi seperti Ibu bilang, habluminallah, habluminan nasnya diatur, cara kita berpakaian bahkan diatur. Apakah dalam agama lain diatur? Tidak. Gitu ya, ada perbedaan di situ yang mendasar. Nanti kita bahas kapan-kapan ya. Kemudian di sini juga ada mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan yang maha tinggi di sini ya. Habluminallah lah kalau dalam Islam seperti itu. Nah, menurut Stoll di spiritualitas itu adalah dimensi vertikal. Vertikal begini ya, hubungan seseorang dengan Tuhannya. Carson juga seperti itu. Kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama. Nah, kalau dalam Islam, agama itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya sembahyang saja, seperti agama lain ya. Ke tempat ibadahnya udah selesai, keluar dari itu tidak terikat, tidak. Dan Islam terikat. Sholat di masjid, keluar dari masjid ya tetap terikat dengan Islam. Menutup aurat gitu ya, hubungan suami istri juga diatur. Kemudian hubungan antar sesama manusia ketika sewa menyewa, pinjam meminjam, itu semua diatur dalam Islam. Akad gitu ya. Kemudian hubungan lawan jenis diatur juga ya, tidak boleh atau haram hukumnya berpacaran. Kalau mau nikah, nikah. Kalau nggak mau nikah, belum kuat ya puasa. Gitu aja kalau dalam Islam, simple. Tidak ada yang namanya pacaran. Pacaran itu dosa, justru mendekati zina. Ya, la taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Itu kalau dalam Islam. Makanya ada perbedaan spiritualitas ya dalam agama lain dengan dalam Islam ya. Dicatat mungkin keluar nanti UTS ya. Nah, ini di buku Potter and Perry ya. Jadi kalau kalian seandainya sekarang ini offline, ada buku tebal gitu, buku kitab keperawatan, Ibu punya yang asli loh ya, ada badaknya ya. Ya, Potter Perry itu kalian buka lah tuh. Dasar semua keperawatan dasar ada di situ, cara menyuntik, cara menginfus. Wah, lengkap ya. Kalian boleh beli, boleh yang bajakan juga boleh ya. Terserah semampunya ya. Nah, spiritual di sini dikatakan bahwa dia sangat terhubung dengan baik dengan kesehatan. Kemudian mental emosional dan juga fisik di situ. Kenapa? Kalau orang ya ad-dinnya, kita berbicara Islam saja ya. Karena
Kalau agama lain saya tidak paham ya. Ad-din ya, dalam Islam saja ketika sehat, ketika baik sholatnya, maka baik semuanya. Begitu kan yang dijanjikan? Ya, karena ada nilai mental emosional di dalamnya. Orang yang rajin sholat bukan hanya rajin, tapi dia kemudian sholatnya itu ada di hati itu. Maka secara mental gitu ya, secara emosi dia akan baik gitu ya. Dia akan baik. Kemudian hubungan dengan orang lain itu secara fisik dia juga akan baik ya. Kenapa? Contoh ya, karena Ibu ngajar jiwa, manajemen emosi di dalam Islam itu juga diajari. Kalau kita marah suruh ngapain? Wudhu, ya kan? Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak selesai disuruh wudhu, ya. Gak selesai disuruh sholat, kan begitu. Biar setannya kabur. Kemudian ketika berdiri, ya kita marah disuruh duduk. Ketika duduk disuruh berbaring. Semuanya ada ilmunya, ya. Kalau dalam Islam. Makanya kenapa ketika ada penerimaan di situ, contoh nih ya, salah satunya orang sakit gitu ya. Kalau kita seorang muslim, sakit itu kan persepsi sakit setiap orang tuh berbeda-beda anak-anak, tergantung keyakinan. Keyakinan seorang muslim sakit itu bukanlah musibah. Sakit itu adalah rasa cintanya Allah kepada kita. Kok bisa sih Bu dibilang cinta wong dikasih sakit kok? Loh, ada hadis yang mengatakan bahwa setiap kesakitan yang diderita oleh seorang muslim, bahkan ketika dia tertusuk duri sekalipun, dia akan menggugurkan dosa-dosanya. Oh, Masya Allah, ya kan? Allah menggugurkan dosa-dosa kita dengan cara-cara yang lain. Contohnya ya sakit tadi. Makanya kenapa orang sakit dalam Islam nggak boleh? Ya, harusnya tidak boleh mengeluh. Aduh, kok kayak gini terus ya? Nah, kalau orang banyak ngeluh itu udah mentalnya ini turun, ya ibadahnya kurang, syukurnya kurang, sudahlah makin sakit, gitu ya. Nah, ini ya. Di Indonesia ini atau di dunia ya, ada yang namanya agama, ada yang namanya kepercayaan. Beda Bu, beda. Ya, agama itu ya sistem ibadah yang terorganisir. Ya kalau dalam Islam Ibu bilang ini Ibu bedakan di sini ad-din ya Islam. Dia mengatur seluruh kehidupan kita, way of life gitu ya. Tapi kalau agama yang lain ya dia hanya ibadah ya. Ibadah yang kemudian berhubungan dengan ritual tertentu. Contoh ke tempat-tempat ibadahnya, udah begitu aja. Sedangkan kepercayaan tuh misalnya animisme ya, kepercayaan terhadap patung, pohon-pohon, nah itu kepercayaan saja. Yaitu dia jelas hanya mengatur wong yang dipercaya itu benda-benda makhluk gitu ya, makhluk-makhluknya Allah saja. Ya sudah, nggak ada di situ keterikatan atau anizom, aturan antara dia dengan yang lain ya. Kalau dalam Islam kan jelas ya, aturan dengan sesama manusia, dengan makhluk yang lain, dengan lingkungan itu ada ya. Kemudian nah, ini adalah karakteristik spiritualitas, yaitu ada Tuhan gitu ya, diri sendiri, manusia lain dan lingkungan. Ini Ibu berikan bahasa Arabnya ya, karena ini dominan Islam ya. Ada yang non-Islam di sini mungkin? Ada anak-anak? Halo? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kita bisa sangat menjiwai ya. Hablum minallah, hablum minan nafsih. Bahkan untuk diri sendiri saja diatur. Apa contohnya? Makanan yang halal dan toyib kalau dalam Islam. Dan ternyata makanan halal dan toyib ini yang akan membawa kesehatan juga. Ya, jadi bukan dalam Islam itu tidak hanya halal anak-anak, tapi toyib. Cilok misalnya ya, cilok mecinnya banyak gitu ya. Atau gorengan dengan minyak yang menghitam itu, kira-kira halal nggak? Halal ya. Ibu dijawab ya anak-anak ya. Halal ya, tapi toyib tidak. Belum tentu. Iya, tidak toyib. Contoh lagi, untuk orang penderita diabetes, gitu ya, diabetes atau darah tinggi, durian halal nggak? Dibeli ya dengan uang sendiri, uangnya halal. Halal nggak? Halal. Tapi toyib nggak buat mereka? Tidak toyib ya. Kenapa? Karena orang-orang dengan penyakit tertentu, mereka mempunyai pantangan-pantangan tertentu.
Nah, itu makanya itu yang dimaksud dalam Islam. Masya Allah ya, begitu indahnya Islam. Makin ibu jatuh cinta sama Islam ya, itu untuk diri sendiri, gitu ya. Untuk hablum minan nas, untuk orang lain. Kita sebagai perawat harus menghargai orang lain, menghargai hubungan kita dengan orang lain, gitu ya. Hubungan dengan sejawat, gitu ya, dengan dokter, dengan rekan dan sebagainya, itu akan dinilai oleh Allah. Dengan lingkungan, al-kaun, gitu ya. Bagaimana kita tidak boleh merusak lingkungan, dosa kita merusak lingkungan. Ya. Nah, itu betapa dalam Islam itu luas dan dalam. Nah, keterkaitan antara spiritualitas dan kesehatan dan sakit ya. Seperti Ibu yang sudah jelaskan tadi ya. Keyakinan spiritual itu akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan perilaku self-care klien atau klien ya. Contoh, kalau dalam Islam kebersihan sebagian dari iman, ya kan? Nah, orang yang nggak bersih itu ya dicatat oleh malaikat, ya nggak? Dan kebersihan itu adalah bagian dari kesehatan kita. Kita aja ngambil wudhu berapa kali sehari? 5 minimal, ya kan? Oh, berapa banyak itu? Sudah mulai dari cuci tangan, bersihin telinga dan sebagainya. Itu adalah bagian. Ya saya kurang tahu kalau di ini ya agama lain. Ya, intinya kan seperti itu. Ada self care di dalam Islam. Sama seperti tadi yang Ibu bilang, makanan halal dan thayyib, makanan kelelawar misalnya yang sampai akhirnya corona ini ada. Nah, corona ini kan dimulai ketika orang-orang Wuhan sana memakan makanan yang kalau dalam Islam itu sudah tidak halal ya dan tidak thayyib, yang akhirnya menyebar mewabah seperti ini. Makanya penting sekali untuk kita taat ya kepada ajaran-ajaran Islam. Ya, ini Ibu bilang tadi kadang gitu ya kaitannya dengan perilaku kesehatan itu adalah pembatasan anak. Kalau dalam Islam boleh nggak dibatasi anaknya? Ya, memanage itu boleh, ya, menunda itu boleh, ya. Kemudian membatasi bisa jadi boleh ya kalau jadi Islam tuh nggak saklek ya. Kalau misalnya KB boleh nggak? Boleh ya, boleh KB ya. Hasil kajian itu boleh. Tetapi bukan KB yang kemudian memutus. Misalnya seperti vasektomi atau tubektomi. Itu jelas haram. Kenapa? Karena dia kemudian memutus yang kemudian dia ingin mengkat jumlah anak. Padahal itu adalah otoritas dari Allah. Itu kalau dalam Islam ya. Agama lain juga sama, misalnya ada yang tidak boleh makan sapi, ya kan? Karena sapi dihormati. Nah, yang seperti itu adalah keterkaitan akhirnya antara spiritualitas dengan kehidupan, ya. Kemudian ada juga namanya support system. Support system itu adalah sistem pendukung. Jadi biasanya orang saat stres itu dia kan butuh ya, misal kalian stres, kalian kalau stres ngapain? Makan Bu, gitu ya. Ada orang yang stres itu kalau Islam itu biasanya dia sholat, bangun tahajud, tiba-tiba bangun aja ya. Misalnya ini ada gebetan gitu. Aduh, gebetan nih gitu ya. Wah, gimana caranya nih aku dapat nih orang gitu. Akhirnya bangunlah dia sepertiga malam kan begitu ya. Atau ya tadi stres diputusin misalnya, gak jadi nikah. Waduh, bingung ya. Padahal kalau dalam Islam gak jadi nikah ya udah diterima saja karena itu bagian dari hal yang skenario Allah yang terbaik, insya Allah seperti itu. Ya, di agama lain juga ada sembahyang, berdoa, gitu kan? Kalau orang stres itu ya melakukan seperti itu. Kemudian sumber kekuatan dan penyembuhan. Jadi dianggap spiritualitas itu adalah sumber dari kesembuhan. Contoh misalnya ya, kalau dalam Islam lagi-lagi contohnya Islam. Ada hadis yang mengatakan kalau kamu sakit gitu ya, salah satu penyembuhnya itu dengan sedekah, kan begitu. Ya, maka bersedekah. Ya, kalau di agama lain bisa juga seperti itu. Gitu ya, itu adalah sumber dari penyembuhan. Kemudian bisa jadi sumber konflik. Gitu ya, misal ada orang yang memandang bahwa penyakit itu adalah hukuman karena dia berbuat dosa. Ada di agama lain ada yang seperti ini. Wah, aku kena lepra misalnya. Lepra ini tahu ya anak-anak ya, kan susah tuh disembuhkan. Aduh, ini kutukan Tuhan terhadapku. Sehingga dia tidak mau berobat. Ada.
Tapi kalau dalam Islam berobat itu hukumnya sunnah, bahkan jadi wajib, gitu ya. Bisa jadi ada konflik gitu ya antara praktik kesehatan dengan agama, yaitu ada. Ya ada aja itu seperti itu ya. Contoh pemahaman-pemahaman yang salah misalnya. Makanya kenapa kita sebagai perawat itu harus memahami agama, minimal agama kita sendiri. Karena kan kebanyakan Islam ya di Indonesia itu. Jangan sampai kita, ada orang kan nggak mau vaksin misalnya ya. Wah nggak mau vaksin, ngapain sih kok nggak mau vaksin kayak gitu. Ada orang yang berkeyakinan seperti itu dalam Islam. Karena khawatir apa yang ada di dalam vaksin itu adalah benda-benda haram ya. Makanya kenapa kita sebagai tenaga kesehatan harus juga paham memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Bu, insya Allah vaksin ini halal. Ya, sudah ada sertifikat MUI-nya gitu ya. Kenapa? Karena dulu memang ada hembusan-hembusan orang yang bercerita bahwa vaksin itu dibuat dari ginjal monyet gitu ya. Memang ada jurnalnya itu. Ya, jurnal ginjal monyet itu untuk menumbuhkan bakteri dan sebagainya. Ya kalau dari seperti itu kan haram dalam Islam, maka tidak boleh. Ya, maka cari vaksin yang halal-halal saja. Dan kita sebagai perawat harus tahu itu. Jangan kalian coba, oh ibu ini nggak mau vaksin. Bu, vaksin itu nggak boleh. Ya, kita harus memberikan edukasi yang baik seperti ibu yang bilang tadi. Ya. Kemudian, ini adalah kalau terlalu cepat bilang ya anak-anak, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi spiritualitas. Apa itu? Tahap perkembangan. Contoh, tentu saja anak kecil sama orang dewasa beda ya. Secara spiritualitas bisa lebih baik, bisa lebih buruk loh. Ya, ada orang yang dewasa stres malah minum minuman keras. Orang Muslim ada ya, ada seperti itu. Padahal itu jelas haram dan merusak tubuh ya sebenarnya, merusak ginjal. Kemudian anak kecil malah lebih baik. Misalnya anak kecil yang di TK, PAUD malah hafal doa-doa harian ya kan. Sebelum makan berdoa dulu, hafal sekali. Masuk ke kamar mandi berdoa, paham kalau kebersihan bagian dari iman sehingga ngapa-ngapain cuci tangan dulu. Lah yang gede malah nggak kayak gitu ya. Nah, itu juga berpengaruh ya. Kemudian, tapi seharusnya semakin besar semakin baik kan begitu. Pola asuh, nah ini juga berpengaruh. Nah, karena orang tua atau rumah itu harus jadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Ya, maka ketika pola asuhnya buruk ya udah dia akan buruk, dia akan sama gitu. Kemudian budaya ya, jelas budaya akan mempengaruhi. Contoh nih, Ibu dulu pernah tuh praktek di Tasikmalaya. Di situ ada namanya paraji ya. Paraji itu dukun anak gitu ya. Jadi dukun beranak. Jadi kalau orang jadi dari satu kampung itu masih ini ya, kampungnya masih tradisional banget. Jadi kalau mau ngelahirin ya harus ke paraji, kalau enggak selamat gitu. Nah, itu adalah aspek spiritualitas juga gitu. Kemudian pengalaman hidup sebelumnya. Ini juga misalnya seperti ibu ini umur 30 ya, 30-an. Ya, ibu udah punya pengalaman nih selama 30 tahun. Nah, pengalaman sebelumnya itu akan jadi bekal untuk ibu. Contoh, oh dulu tuh ya aku kalau punya keinginan, aku sholat hajat. Ya, sholat hajat sungguh-sungguh gitu ya, kemudian berusaha sungguh-sungguh Allah kabulkan. Maka itu akan jadi pola pikir ibu. Nanti ibu kalau punya keinginan yang bagaimana, ibu sholat hajat lagi. Nah, contoh seperti itu. Kemudian krisis dan konflik juga akan pengaruhi. Ya, contoh misalnya daerah tsunami, kemudian daerah yang terkena bencana-bencana alam itu kan pasti ada krisis konflik ya di situ. Itu akan mempengaruhi spiritualitas. Contoh di Aceh ya dulu ketika tsunami, oh masjidnya nggak rubuh gitu. Oh ini kekuasaan Allah, makinlah dekat mereka dengan Allah gitu. Makinlah mereka kemudian bersyukur dan sebagainya. Ya paham ya sampai sini ya? Ditanyakan dulu sampai sini? Rasanya tidak ya? Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah isu moral terkait dengan terapi. Nah, kadang-kadang tadi Ibu bilang terapi di rumah sakit itu juga ada hubungannya dengan kesehatan spiritual, ya. Ada juga agama yang menolak intervensi pengobatan, ya Ibu bilang seperti tadi ya. Ya, kemudian
Sterilisasi, Ibu sudah kasih contoh ya, sterilisasi itu tadi vasektomi, tubektomi, itu maksudnya diikat indung telurnya, ya dipotong untuk apa? Mencegah kehamilan. Ya, bukan mencegah lagi, itu tidak ingin hamil. Boleh, tidak boleh, dalam Islam itu haram. Ya, dalam agama lain mungkin boleh, gitu ya. Haram itu dalam Islam. Kenapa? Karena kita meniadakan Allah gitu di situ. Padahal Allah kalau mau ngasih ya udah ngasih, kan begitu ya. Ada ceritanya teman saya ini sudah steril, teman-teman. Dia tubektomi namanya ya. Dia sudah ikat indung telur. Ya, dia sudah, ya udah menurut dia gak akan hamil lagi. Tapi namanya Allah berkehendak, kun fayakun, gitu ya. Jadi ada hamil lagi. Kita juga heran. Lah kan sudah diikat, dipotong, dari mana kok bisa hamil? Nah itulah kalau Allah berkehendak, gitu ya. Kemudian transplantasi organ juga. Itu dalam Islam dilihat nih seperti apa. Atau susu ya. Sepersusuan kalau dalam Islam juga dilihat nih. Sekarang kan banyak nih kalau teman-teman di WA tuh, status WA. Misalnya anak lahir gitu ya, ibunya meninggal ya, nauzubillah min zalik ya. Meninggal akhirnya cari ASI. Jangan sembarangan mencari ASI. Ya, nyari ASI ya, kemudian banyak donor ASI, kita harus memilih kalau dalam Islam. Memilih yang jelas yang non-Islam. Memilih yang Islam. Oke, ini siapa yang menulis ya? Zulfa ini. Ya, harus memilih yang Islam. Kenapa? Agar terjaga makanannya sesuatu yang halal. Juga ketika memilih kita juga harus ingat karena ASI itu sepersusuan akan berpengaruh kepada nasab. Ya, nggak boleh nikah nanti. Ya, sudah jatuh cinta nggak boleh nikah gitu ya. Karena sepersusuan, maka harus diingat dulu si A pernah nyusu sama si Bu, sama ibu si B. B ini punya anak ini. Nah, mereka jadi saudara sepersusuan, nggak boleh menikah. Ya, makanya nggak boleh sembarangan. Jangan terlalu banyak, nggak boleh nikah banyak orang ya. Cukup 1-2 ya dicatat gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan 4 isu yang mungkin timbul antara perawat dan klien. Jadi antara kita ketika kita memberikan perawatan. Apa itu pluralisme gitu ya? Pluralisme itu orang yang menganut kepercayaan yang banyak banget gitu ya. Nah, kita juga harus menghormati itu. Kemudian fear ya, berhubungan dengan ketidakmampuan mengatasi situasi atau tidak pasti dengan sistem kepercayaan dan nilai diri sendiri. Jadi, makanya kenapa kita harus mengkaji pasien itu dari segi spiritualitasnya, keyakinannya seperti apa sih terhadap pengobatan ini? Dia yakin atau enggak? Karena kalau enggak yakin, buat apa berobat gitu loh anak-anak. Ya, orang sembuh itu salah satu faktor kesembuhannya itu adalah keyakinan. Kemudian yang C adalah kesadaran tentang pertanyaan spiritual, ya, tujuan, harapan, dan cinta dalam kehidupan pribadi kita sebagai perawat. Memang kita jadi perawat untuk apa sih? Gitu ya. Untuk kerja, Bu? Boleh untuk kerja, tetapi kita harus menanamkan spiritualitas. Apalagi kita ada seorang muslim. Harus ada cinta di sini. Karena kalau nggak ada cinta, kita hanya akan maunya materi saja. Nah, itu tidak baik ya. Maka Ibu kalau sedih banget. Kalau ada perawat yang judes kayak gitu ya, mungkin capek Bu ya, tetap tidak boleh. Pasien tidak mengenal apakah kita capek atau tidak, ya. Atau yang judes gitu, atau yang mukanya nggak enak dilihat. Nah, itu tidak boleh. Itu dari segi spiritualitas sudah salah dia, sudah kalah gitu ya. Coba kalian gitu, pernah nggak ada keluarganya dirawat di rumah sakit? Nah, ketika mau jagain, ada perawat yang judes, apa kita senang? Ya kan tentu tidak ya. Maka kita aja boleh. Ya jangan sampai jadi perawat yang seperti itu. Para tuh harus senyum saja. Ada apa? Apalagi kalau kliennya adalah anak kecil. Iya, Dek. Assalamualaikum. Itu harus senantiasa tersenyum. Tapi Bu, saya lagi ada masalah di rumah. Ya, insya Allah. Ya, senyum dulu. Ya, agar kita bahagia. Nanti masalahnya juga rontok sendiri. Ya. Kemudian yang dia adalah bingung. Kenapa? Karena ada perbedaan antara agama dan konsep spiritual. Biasanya seperti itu. Ada kebingungan antara perawat. Aduh, gimana nih menghadapi yang seperti ini, gitu ya. Kepercayaannya berbeda. Ya, atau kita kurang memahami tentang kepercayaan itu. Yang jelas profesionalitas itu juga harus dijunjung, gitu ya.
Nah, ini adalah manifestasi. Manifestasi itu seperti tanda gejala ya, anak-anak. Perubahan fungsi spiritual. Ada verbalisasi distres, ada perubahan perilaku. Verbalisasi itu maksudnya dia ngomong, gitu ya. Jadi orang kalau ada perubahan fungsi spiritualnya dia ngomong, misalnya, duh, gitu ya. Misalnya, ya. Ada pasien yang kemudian meninggal, gitu ya. Kemudian keluarganya bisa ngomong begini. Duh, saya merasa bersalah nih. Harusnya saya tahu lebih awal kalau suami saya itu ternyata punya jantung. Saya itu begini, saya itu kurang bisa merawat. Kok saya itu begini, kok saya itu begitu. Nah, ini adalah bentuk dari verbalisasi distres. Ya. Sedangkan kalau perubahan perilaku, ya ada perasaan bersalah, kemudian ada depresi. Depresi itu sedih, sampai gak mau makan, gak mau minum, itu ada depresi. Kemudian cemas hasil pemeriksaan. Gimana Bu, udah periksa belum? Udah, aduh semoga ya saya nggak kena kanker ya, gitu. Terus semoga ya kankernya saya nggak ganas ya. Nah, itu adalah perubahan perilaku, gitu ya. Atau marah, ada kan orang yang marah, kok bisa ini seperti ini, gitu ya. Kemana nih susternya? Kok nggak dirawat ini? Keluarga saya. Nah, biasanya orang akan seperti itu ketika tidak menerima. Kita nggak boleh marah-marah juga. Ya, Ini juga sering marah-marah. kita nggak boleh marah-marah juga, ya. Kenapa? Ya tuh kan jatuh nengok. Mbak Titi sabar ya. Mbak Titi. Ya. Jadi kemarahan itu adalah salah satu ekspresi ya. Maka perawat juga harus meredam seperti itu. Jadi contoh nih. Contoh. Dulu ada di IGD di rumah sakit jiwa, ini kasus ya. Ada seorang ini anak ibu ya. Jadi di IGD itu ada pasien gangguan jiwa baru datang. Ya, memang kan salah satu cirinya itu adalah perubahan perilaku ya, seperti marah dan sebagainya. Nah, pasien ini nabok perawat. Jadi dibogem gitu ya. Namanya juga orang gangguan jiwa ya. Ininya sedang. Dua, Beb. Mbak Titi, di mute dulu ya. Ini juga lagi direkam ya. Baik kancaku kayak kancaku. Lu ketemu nang pasar sedelok tuku rombo. Ya udah kuliah kok ngene kok. Cindy, sing piwi wae kancaku pelemeran tuku sosis tuku. Oke, baik Mbak Titi. Yang mana ini? Oke, Mbak Titi ya. Nanti kasih tahu Titi ya. Oke, jadi seperti itu. Ya. Jadi dibogem itu perawat. Ya, apakah kemudian harus marah? Ya tidak boleh marah ya, wong itu orang dengan gangguan jiwa kok. Tetapi yang terjadi malah perawatnya membalas, memukul si pasien sampai meninggal. Nah, ini tidak boleh ya. Tidak boleh kita sampai seperti itu anak-anak ya. Karena itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya. Nah, kemudian perawat sebagai role model ya. Jadi di sini dari Tyler ya, bahwa kekuatan spiritual itu harus menjadikan perawat adalah sosok yang bisa dicontoh. Ya, ada kehangatan, ada keceriaan, ada caring di situ kan, perawat itu caring ya kan, care gitu ya. Ya Ibu, ada bisa saya bantu? Oh ini begini Ibu. Ada apa Ibu? Oh itu kan sudah saya ajarin tadi. Nah nggak boleh seperti itu ya. Harus banyak latihan komunikasi. Kemudian menghargai keyakinan. Oh itu mah orangnya begini nih. Si itu tuh begini. Oh emang biarin. Nah tidak boleh juga seperti itu. Ngegosipin klien ya tidak boleh. Itu bagian dari spiritualitas. Ya. Kemudian memberikan strategi asuhan keperawatan yang baik, apalagi saat sedang distres spiritual gitu, serta peka terhadap kebutuhan spiritual klien. Misalnya klien nih, Mbak, saya ingin sholat, ya, mohon maaf, boleh nggak saya minta antar untuk wudhu? Aduh, ibu nih ngerepotin aja. Keluarganya mana bu? Gitu. Misalnya seperti itu juga tidak boleh. Ya,
Tidak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya harusnya tidak diserahkan kepada keluarga. Harusnya kita sebagai perawat yang merawat ya kebutuhan dasarnya semuanya. Ibu tuh pernah ya waktu hamil kan ngelahirin tuh. Kemudian suami ibu kan pulang ya karena ibu ngelahirin bulan April waktu itu corona ya sekarang jadi penunggunya cuma satu aja ya. Kemudian ibu mau minta tolong dong untuk kamar mandi gitu ya. Ibu panggil lah tuh. Kling 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 kling. Dan pasien semua membayar ya anak ya, nggak bayar. Bukan gratis. Bahkan gratis juga kita tetap harus mempunyai perilaku yang baik terhadap mereka. Ada apa Bu? Maaf. Boleh minta tolong anak saya jagain, saya mau ke kamar mandi. Emang ada Bu? Oh, suster yang lain gitu ya. Jadi ya ya. Kita cukup istighfar aja Bu. Ya. Nah, ini adalah karakteristik klien yang mengalami distress spiritual. Jadi anak-anak, salah satu diagnosa Dinanda gitu ya terkait dengan spiritualitas adalah distress spiritual. Ya, apa ciri-cirinya nih? Kalian tampak kesepian, kemudian mengekspresikan rasa takut, cemas, jadi ngomong, "Sus, saya takut, Sus," gitu ya. Ini kan mau di operasi gimana ya, berhasil atau tidak ya. Nah, kita harus menguatkan dari sisi spiritualitas. Insya Allah Bu, kita harus husnuzon kepada Allah. Barang siapa yang husnuzon, pasti Allah berikan. Gitu. Klien yang mengekspresikan keraguan ya dalam agama, misalnya, aduh, aku sebenarnya tuh ya gak pengen sholat ya. Kenapa? Oh, aku sholat gak sholat, yuk uripku ngene iki gitu kan. Aku sholat gak sholat, yuk tetap nggak punya duit misalnya, itu kita harus mendudukkan juga ya. Kemudian klien yang akan dioperasi seperti tadi contoh ibu ya. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan emosi atau implikasi sosial dan agama ya. Emosi ya, kaitannya dengan emosi itu banyak ya. Orang-orang misalnya para pejabat gitu ya, maunya kan dilayani, terus itu kan datang yang alhamdulillah ya sombong gitu ya. Tapi memang banyak yang tidak sombong juga ya. Nah, itu juga berhubungan dengan emosi. Kita harus kasih tahu bahwa di dunia ini jabatan itu hanya sementara. Ya, siapa yang paling baik di sisi Allah? Dia adalah orang yang punya iman yang lebih baik. Itu harus dikasih tahu. Ya, jangan sombong menjadi pejabat. Ya. Nah, kemudian ini ya, menghargai ya, ini yang tadi ini. Nah, ini adalah preokupasi tentang hubungan agama dan kesehatan. Maksudnya adalah gesekan ya, atau konflik. Misalnya, seseorang yang tidak mampu menolak ritualnya, spiritualitasnya, gitu ya. Kemudian dia memverbalisasi atau mengucapkan bahwa ya penyakit ini tuh hukuman dari Tuhan, hukuman, gitu ya. Atau mengekspresikan kemarahan. Kan ada yang kadang orang, kok bisa kayak gini kehidupanku, Tuhan itu nggak adil sama aku, kok seperti ini. Nah, itu semua adalah distress spiritual atau preokupasi hubungan agama, gitu ya. Kemudian mempertanyakan rencana terapi bertentangan dengan keyakinan agama. Ini juga kita perlu menjelaskan. Atau orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, kan begitu ya. Dan menghadapi sakaratul maut itu biasanya jadi ingat dosa-dosanya, gitu. Dia jadi minta maaf, jadi ingin dekat dengan Tuhan, kan seperti itu. Gitu. Yang lansia juga seperti itu. Makanya kita lihat masjid-masjid itu yang banyak ke sana itu orang-orang lansia ya kan. Nah itu juga. Anak mudanya kemana? Anak mudanya merasa bahwa belum saatnya diambil oleh Tuhan. Nah itu tidak boleh. Karena sebenarnya usia itu mau kapanpun kita nggak ada yang tahu. Jadi harusnya masjid itu terisi penuh ya, atau tempat peribadatan itu terisi penuh dengan orang-orang yang sadar bahwa dirinya itu memerlukan al-kholiq begitu. Nggak tua, nggak muda, semuanya sama. Nah, oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Baiklah anak-anak, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfirullahaladzim.